Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, jumpa lagi dengan kami dari Rumah Retret Batam Oase Center. Saya Pastor Jack Buran SSCC dan teman saya. Bruder Gerard SSCC. Pada hari ini kami berdua akan membawakan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 12 ayat 1 sampai 8. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihat, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam bait Allah, dan mereka semua makan dari roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kalian baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Seandainya kalian memahami maksud sabda ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kalian tidak akan menghukum orang yang tidak bersalah. Sebab Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, renungan pada hari ini akan dibawakan oleh bruder kita, Bruder Gerard SSCC. Mari kita dengarkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kaum muda dan remaja yang dikasihi Tuhan. Kemajuan teknologi dan perkembangan media yang kita nikmati saat ini mengubah hampir semua aspek kehidupan manusia. Mengubah pola pikir kita, mengubah cara kita bekerja, mengubah pola relasi antar kita, dan bahkan merubah pola kita beriman. Banyak orang zaman sekarang, disadari atau tidak disadari, menghabiskan banyak waktu agar membuat dirinya terlihat lebih menarik, lebih cantik, lebih cakep, lebih kaya. Bahkan mereka berusaha sedemikian mungkin supaya hidupnya terlihat sangat menarik. Mereka menghabiskan banyak waktu untuk hal-hal yang lahiriah. Pertanyaannya adalah, apakah hidup sesungguhnya demikian? Apakah hidup sesungguhnya hanya untuk yang dapat dilihat saja? Dalam Injil yang kita dengar tadi, Yesus berkata, "Di sini ada yang lebih besar dari bait Allah." Orang-orang zaman Yesus, mereka hanya terpesona pada keindahan arsitektur gedung bait Allah. Mereka terpesona dengan indahnya ritual-ritual yang dibuat dalam bait Allah. Mereka terjebak dalam apa yang mereka lihat indah di mata mereka. Lalu mereka lupa bahwa ada sesuatu yang lebih mulia, yang lebih besar ada di sana, di hadapan mereka, yaitu Yesus, Tuhan kita. Saudara-saudari yang terkasih, hal ini mau mengatakan kepada kita bahwa hidup kita tidak hanya sekedar apa yang kita lihat atau apa yang kita inginkan orang lain lihat tentang hidup kita. Hidup kita harus lebih besar dari sekedar apa yang dilihat oleh orang lain. Karena Tuhan kita jauh lebih besar dari apa yang dilihat oleh manusia saat itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Yesus juga mengatakan bahwa yang dikehendaki Allah bukanlah persembahan, melainkan belas kasih. Artinya apa? Bahwa hidup kita bukan hanya soal apa yang kita poles untuk dilihat oleh orang lain, tetapi hidup kita harus memiliki belas kasih. Kita harus memiliki hati yang berbelas kasih, hati yang peka pada kebutuhan sesama. Dan bagi saudara-saudara yang saat ini sedang mengalami penderitaan, kerugian dalam bisnis, sakit, kehilangan, kekecewaan, jangan sampai kita semua terhenti pada penderitaan-penderitaan itu. Ingat,
kalimat yang sama juga berlaku buat kita. Di sini, di tengah penderitaan ini, Allah mau mengatakan, ada yang lebih besar dari apa yang sedang kita alami, yaitu Allah kita. Tuhan Yesus lebih besar dari setiap persoalan yang sedang kita hadapi. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mari kita serahkan semua persoalan-persoalan yang kita alami ini kepada Dia yang lebih besar dari segala sesuatu yang kita miliki saat ini. Allah kita jauh lebih agung dari setiap persoalan yang kita alami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setelah kita mendengarkan renungan yang dibawakan oleh Bruder Gerald SSCC, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, tak henti-hentinya kembali kami bersyukur Bapa atas rahmat kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami. Ajarilah kami Tuhan, untuk selalu dari hari ke hari mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang terindah bagimu. Bantulah kami, agar kami juga selalu melakukan pertobatan demi pertobatan atas segala salah dan dosa-dosa kami. Berkatilah orang-orang yang saat ini sedang membutuhkan Engkau karena sakit, karena punya persoalan, karena Engkau Allah yang jauh lebih besar dari segala persoalan yang kami hadapi dalam kehidupan kami. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.